Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah khususun Habibil Azam Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa jami' ahlil kisah Imam Ali bin Abi Thalib Sayyidah Fatimah Zahra bin Hasan al-Husain wa jami' ahli bait Rasulullah wa jami' ashabihi wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi semoga jami' arwah awliya fi masyariqil ardi wa magharibiha wa barriha wa bahriha semua khususnya ila Habib Abdullah bin Al-Haddad usulihi wa furuhi min antasib ilaihi ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan hikmah yang ke-11 dari Hikam Imam Haddad. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah amin. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan minan nasi may yaktafi bil isyara anit ta'yin. Di antara manusia ada orang yang cukup dengan isyarah dia sudah faham. Dengan isyarah dia faham dari penjelasan yang sifatnya lugas atau tegas. Wa minhum, di antara mereka ada orang man yahtaju ila tasrih, yang membutuhkan penjelasan, butuh kejelasan, butuh penjelasan, namun penyampaian yang sifatnya jelas itu disertai dengan kelembutan, keramahan. Wa minhum, di antara mereka man adalah ada orang la yujdi fihi illa ta'nif wa takhshin. Ada di antara mereka yang tidak mengambil manfaat dari itu semua kecuali dengan cara keras, dikerasi dan harus kasar. Wa man lam yantafi biza wala bizak fahuwa minasyayatin. Barang siapa yang tidak mengambil manfaat dari cara penyampaian halus dengan cara isyarat, sindiran, dengan sindiran tidak paham, dijelaskan gamblang juga tidak paham, padahal sudah disertai dengan kelembutan, atau juga tidak mengambil manfaat dari nasihat kecuali dengan dikerasi, fahuwa minasyayatin, maka orang ini manusia berjenis setan. Walihaula il arba amsalun minal bahaim. 4 kelompok ini memiliki contoh dari binatang ternak. Famasalul awal, perumpamaan manusia kelompok pertama, yaitu dia cepat faham walaupun hanya dengan sindiran atau isyarah. Mereka tak ubahnya seperti masalud dabatil mudhallalah, seperti kuda atau binatang ternak yang sudah nurut, tastagni, yang sudah tidak perlu antul jimaha, untuk diberi tali kekang, au tadribaha, atau dipukul, tidak perlu itu, karena dengan isyarah dia sudah mengerti. Wa masalus tsani, perumpamaan manusia yang kelompok kedua, masalud dabatil lati taktafi bil khitam duna darb, yaitu mereka ibarat kuda, binatang ternak atau kuda gitu saja, allati taktafi bil khitam, dia cukup dikendalikan dengan tali kekang, duna darbi, tidak perlu dipukul. Wa masalus salis, perumpamaan yang ketiga, yaitu mereka yang dengan sindiran juga enggak mengerti, dengan penjelasan lugas yang disertai dengan kelembutan juga enggak peka, maka mereka ini masalud dabatil lati la tastaqimu illa bid-darbi waz-zajri, seperti binatang yang dia tidak akan bisa lurus, enggak akan bisa jalan lurus kecuali dengan pukulan dan bentakan. Wa masalur rabi, perumpamaan yang keempat, yang sudah enggak mempan dengan itu semua, yang digambarkan ini manusia jenis setan. Wa masalur rabi, perumpamaan yang keempat, masalud dabilatil lati, seperti binatang allati idza khatamtaha, jika engkau beri tali kekang,
au darabtaha atau kau memukulnya, izdadat nufuran, justru dia semakin berontak, semakin melawan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi di sini Imam Haddad menjelaskan kepada kita, minan nas, di antara manusia itu man yaktafi bil isyarah anit ta'yin. Jadi secara ringkas, metode pendidikan yang ada saat ini atau pendidikan apa saja, dalam bidang apa saja, dalam manajemen apa saja, manusia pasti bertingkat-tingkat. Ada yang mereka mengerti, faham, cukup dengan sindiran, udah paham. Cukup dengan isyarah, dia sudah bisa menangkap. Yang dimaksud itu ini. Sehingga dari hikmah Imam Haddad ini, kita mengerti bahwasanya manusia itu tidak sama. Manusia itu tidak semuanya sama rata. Mereka bertingkat-tingkat dalam pemahaman dan kekuatan menangkap apa yang terbaik untuk dirinya. Semua orang ingin mendidik. Guru ingin mendidik muridnya menjadi baik. Orang tua ingin mendidik anaknya untuk menjadi anak soleh. Semua ingin mendidik. Bahkan prinsip bernegara itu menjunjung tinggi pendidikan. Baru akan memunculkan satu generasi anak bangsa yang terbaik. Namun dalam urusan pendidikan, yang dididik ini tidak semua sama. Mereka bertingkat-tingkat. Ada yang di antara mereka itu memiliki pemahaman, daya tangkap yang kuat. Ada yang menengah, ada yang lemah. Ada yang nggak bisa nangkap sama sekali. Di sini Imam Haddad menggambarkan, ada di antara manusia itu man yaktafi bil isyarah anit ta'yin. Mereka memahami maksud dari pendidikan, pelajaran, nasihat, dakwah itu dengan isyarah. Oh ini. Dia tidak perlu keterangan yang panjang, penjelasan yang lugas, tidak perlu. Dia langsung menangkap. Mengapa demikian? Karena daya tangkap, pemahamannya itu bagus, cerdas. Maka Sayyidina Khalid ibn Walid ketika datang ke Madinah hendak masuk Islam, maka Nabi SAW beliau mengatakan, "Hai Khalid, sudah lama saya menunggu kamu untuk menerima Islam. Karena orang yang cerdas seperti kamu ini sudah semestinya menerima Islam. Punya daya tangkap yang luar biasa, cerdas." Sehingga saudaranya Sayyidina Khalid bin Walid itu yang bernama Walid ibn Walid, itu sebelum Khalid ibn Walid datang kepada Nabi, sudah disurati terlebih dahulu oleh saudaranya. Yang isi suratnya itu ringkas sekali. Aqluka ya Khalid, aqluka ya Khalid. Gitu saja. Aqluka ya Khalid, aqluka ya Khalid. Mana kejeniusanmu hai Khalid? Mana kecerdasanmu? Bukankah engkau ini orang berakal? Jadi orang itu semakin sempurna akalnya, maka dia semakin mudah menangkap hal-hal halus dalam hidup ini. Dan mudah mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Entah itu yang dia alami atau orang lain yang mengalami. Dia mengambil iktibar karena cerdas. Punya daya tangkap dari pemahaman yang mendalam. Pemahamannya dalam sekali. Mudah menangkap hal-hal kecil dari isyarah yang ada. Nah yang seperti ini tentu dia tidak perlu keterangan yang begitu panjang. Tidak perlu metode yang begitu rumit. Karena dia sudah memiliki bakat yang menunjang untuk memahami hal halus. Jadi mendidiknya gampang, mudah, cepat jadinya. Nah, ini yang kelompok pertama. Ini kelompok yang pertama. Cerdas sekali. Mengerti apa yang diarahkan oleh pendidiknya. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketika datang kepada Imam Malik, ketika beliau datang kepada Imam Malik hendak berguru, maka Imam Malik lihat
dari belakang karena duduk di belakang. Nah, Imam Syafi'i itu telunjuknya dianu ke lidahnya, terus tangannya diusuk-usuk gitu, dicoret-coret pakai ludahnya sendiri. Setelah selesai majelis, Imam Syafi'i dipanggil oleh Imam Malik. Siapa kamu? Siapa namamu? Nama saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dari mana asalmu? Saya dari Palestina, dari Gaza. Imam Syafi'i itu dari Gaza. Saya lihat engkau di majelis, kenapa melakukan hal yang sia-sia? Kamu menggosok-gosok tanganmu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak melakukan hal itu dengan tujuan sia-sia, tapi saya mencatat apa yang kau katakan. Karena saya tidak membawa buku, tidak membawa pena, maka supaya saya mudah mengingatnya, apa yang kau katakan saya tulis di atas telapak tangan saya atau di punggung telapak tangan saya saja. Maka Imam Malik mengatakan, kau menghafalnya? Iya, engkau tadi menyampaikan 18 hadis. Kalau engkau izinkan aku untuk mengulangnya, saya akan mengulangnya. Maka Imam Malik mengatakan, ulang. Diulang sama persis seperti yang dikatakan oleh Imam Malik. Hingga Imam Malik punya firasat. Ini calon murid yang akan meneruskan ilmu beliau. Maka beliau mengatakan, wahai anakku, aku melihat ada cahaya di dadamu, maka jangan kau padamkan dengan bermaksiat kepada Allah. Itu kecil itu udah kelihatan. Udah kelihatan. Ada seorang raja, Malik bin Marwan itu, kata orang dari kecil sudah tampak itu bakal jadi raja itu. Kenapa? Kalau diajak ngomong, sorot matanya tajam ingin memahami. Tajam sekali. Sorot mata yang penuh dengan rasa ingin tahu, cerdas. Hingga sudah ada firasat orang-orang yang ahli firasat. Ini kayaknya bakal jadi orang besar. Benar. Jadi bakat itu memang ada dan itu anugerah. Dan itu merupakan anugerah. Paham. Dan juga ada hubungannya dengan darah juga. Tapi andil darah itu bisa dipersentase ya hanya sekian persen. Imam Ali bin Abi Thalib itu ditanya oleh orang, apakah ada ajaran Islam yang oleh Allah dan Rasulnya dikhususkan untuk dirimu? Tidak, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Apakah Rasulullah sebelum wafat memberikan satu ajaran yang khusus untuk kalian Ahlul Bait? Tidak. Kami Ahlul Bait ini diberi oleh Allah pemahaman yang tidak sama seperti orang lain. Jadi Al-Qur'annya sama yang dibaca, tapi memahami isyarah yang ada di dalam Al-Qur'an itu beda. Sehingga Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, andai kata aku mau, aku bisa menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim itu kalau jadi kitab tidak akan mampu dipikul oleh 18 unta. Menjelaskan satu kalimat saja, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam, karena menangkap isyarat, kuat dalam menangkap isyarat, dan ini anugerah. Sehingga jika kita mau merenung hikmah yang disampaikan Imam Haddad ini, bagi setiap orang yang diberi pemahaman yang dalam, mudah menangkap isyarat, tentu dia akan memahami ini. Dia tidak serta-merta dalam metode dakwahnya ingin menyamaratakan semua orang harus sama seperti dia. Manusia itu bertingkat-tingkat. Nah, ada kelompok yang kedua, wa minhum, di antara mereka man yahtaju ila tasrih. Dia kalau diberi isyarah atau disindir, ya, atau diingatkan dengan ungkapan yang halus, nggak ngerti dia. Dia luput. Apa ini maksudnya? Sehingga orang ini untuk dididik, untuk diarahkan, untuk disampaikan suatu tujuan tertentu, tidak bisa bersifat sindiran, harus tasrih. Gamblang jelas, kamu itu salah. Harus jelas.
Kamu itu salah. Misalnya contoh begini ya. Misalnya contoh orang, kalau orang cerdas ya. Ada seorang pemuda ketemu sama orang tua. Lalu kenalan. Dia bilang kepada orang tua itu, Pak, Mbah, antum umurnya berapa? Lalu orang tua itu menjawab, saya sehat. Kalau orang yang halus itu, oh ini sedang mengajarkan saya etikanya kalau ketemu orang tua, jangan langsung tanya umur. Tanya bagaimana keadaanmu, sehat apa enggak. Hingga ketika dia bertanya diberi jawaban, ditanya lalu diberi jawaban yang tidak sesuai dengan maksud, dia bisa menangkap, oh ini pesan etika ini. Nanya nggak boleh begitu. Tapi kalau yang kelompok yang kedua ini, dia butuh tasrih, penjelasan yang lugas. Mbah umurnya berapa? Maka dia harus bilang, kalau dia jawab seperti yang pertama, saya sehat. Loh, Mbah saya kan tanya bagaimana berapa umurnya, bukan bagaimana keadaannya, sehat atau sakit. Maka dia harus lugas. Nah, kalau bertanya sama orang yang lebih tua, jangan langsung tanya umur, tanya nama terlebih dahulu, bagaimana keadaannya, itu etika yang baik. Nah, kelompok yang kedua ini, dia bisa masuk melalui jalur lembut. Ma'arifqi wal layyin, lembut. Lembut. Dengan kelembutan. Kalau dikerasi, malah tidak masuk itu. Walaupun jelas tapi keras, biasanya tidak masuk. Tapi jelas, lembut caranya. Lembut caranya. Maka ada seorang wanita datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi, tanya. Tanya bagaimana cara bersuci. Kaifa agtasilu inda tuhur. Bagaimana saya itu bersuci kalau saya sudah suci dari haid. Maka Nabi mengatakan, khudhi firsah. Ambil kain katun, mumassakatan fatawaddai biha. Ambil katun, lalu bersucilah, berwudulah dengan katun itu. Tapi katunnya itu mumassakah. Mumassakah diberi minyak wangi misik, diberi minyak wangi. Lalu dia tanya kepada Nabi, bagaimana saya bisa berwudu, bersuci dengan kapas yang diberi minyak wangi? Maka Nabi mengatakan, tawaddai biha, bersucilah pakai itu. Qala kaifa atawaddau biha, gimana caranya? Nah, waktu itu Sayyidatuna Aisyah ada, istri Nabi. Ketika yang ketiga kalinya Nabi bertasbih, Subhanallah, kata Nabi. Kemudian beliau berpaling. Nah, Sayyidatuna Aisyah faham apa yang dikehendaki oleh Nabi dari sabdanya itu. Langsung perempuan yang bertanya itu tarik, dia pegang, tarik. Kemudian dikasih tahu, yang Nabi maksud itu, ya, itu kapas. Nah, dikasih misik, minyak misik. Kalau kamu sudah suci haidmu, kamu letakkan itu di kemaluan, ya, supaya bersih, harum. Dikasih tahu. Artinya dia nggak nangkap itu. Apa maksudnya? Ya karena ya kalau Sayyidatuna Aisyah paham, oh ini yang dimaksud oleh Nabi. Yang ini nggak sampai 3 kali diulang-ulang, nggak masuk itu. Berarti dia di kelompok yang harus tasrih, harus jelas dan penyampaiannya lembut, baru mengerti. Baru mengerti. Kemudian ada kelompok yang ketiga. Ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini, wa minhum man la yajdi fihi illa ta'nib wa takhshin. Yaitu mereka yang nggak bisa ngambil manfaat dari pendidikan apa saja, nasihat dari siapa saja. Dididik bagaimanapun nggak mempan, ya, nggak bisa ngambil manfaat. Kenapa ini? Apa penyebabnya? Ada 2. Hatinya keras karena banyak maksiat, atau enggak memang ya,
lemah sekali pemahamannya untuk menangkap hal-hal halus itu. Maka orang yang seperti ini pakai cara sindir kebal, pakai cara lugas, padahal dengan lembut juga nggak mempan, apalagi. Maka caranya untuk memahamkan dia ini harus dengan cara illat ta'nif, dikerasi. Tolol lu. Harus dibentak, bodoh. Kamu sadar enggak itu? Harus jelas, harus begitu. Penting. Makanya kalau pendidikan zaman dulu ya, zaman dulu. Oh, itu guru ngaji itu kerasnya. Ya karena ada di antara mereka yang memang nggak bisa mengerti kecuali dengan ancaman pukulan, bentakan. Bentak itu baru mengerti. Oh, ini salah. Oh, ini maksudnya nyuruh. Seperti itu. Dia nggak akan bisa nggak membekas nasihat dalam hatinya kecuali dengan cara memang ya dipaku gitu, dipukul, baru paku itu masuk karena terlalu keras. Kalau salah itu ya nggak akan merasa salah kalau diingatkan dengan sindiran. Bahkan sudah lugas ya dia akan membela diri, enggak kok saya. Harus dengan kamu itu salah itu. Coba kalau kamu diperlakukan seperti itu, mau nggak? Enggak, jangan seperti itu kepada orang. Oh iya ya. Dan cara seperti itu, dan cara keras begitu, ya, pernah dilakukan oleh sahabat dan Nabi ridho. Sebagaimana suatu hadis ketika Sayyidina Umar ibnul Khattab melihat ada orang sholat fardu, habis itu langsung berdiri sholat sunnah. Padahal yang disunnahkan habis sholat fardu itu zikir dulu, istighfar dulu, setelah itu baru pindah tempat sholat sunnah. Ini salam langsung sholat sunnah. Maka Sayyidina Umar tuh melompat, pegang pundaknya, tarik itu, ditarik sambil mengatakan ijlis, duduk. Fa innahu lam yahlik ahlul kitab illa annahu lam yakun baina salawatihim faslun. Kata Sayyidina Umar, duduk kamu, sambil dipegang itu pundaknya, baru sambil digoyang-goyang, ditarik, duduk. Orang-orang dulu ahlul kitab itu binasa gara-gara mereka itu tidak ada pemisah antara sholat mereka dengan amaliyah yang lain. Duduk. Ketika itu Nabi melihat, Nabi mengangkat pandangannya melihat, seraya beliau mengatakan, asaballahu bika ya ibnal Khattab, ya. Allah telah menjadikan sikapmu itu benar wahai Umar ibnul Khattab. Jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu benar, tarik, dibentak. Ya memang nggak apa-apa harus seperti itu. Karena memang orang yang bersangkutan kalau dengan cara sindiran nggak mengerti, nggak paham, dengan cara lugas, dengan lembut juga nggak paham, maka harus pegang pundaknya, ditarik begitu. Harus seperti itu. Nah, kemudian ada tipe yang ketiga, yaitu mereka yang tidak bisa ngambil manfaat dengan cara dikerasi nggak bisa, dengan cara dilembuti juga nggak bisa. Dikerasi nggak bisa, dilembuti juga nggak bisa. Pakai sindiran nggak bisa, pakai bahasa lugas juga apalagi. Nah, yang mereka ini, yang tipe begini, wa fahuwa minasyayatin. Ini kelompok setan jenis orang ini. Karena dia nggak mau menerima, nggak mau dengar, nggak mau berpikir. Makanya isinya ahli neraka ini gara-gara itu dia nggak mau dengar, nggak mau mikir. Maka raungan ahli neraka di dalam neraka, mereka berkata, walau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata dulu di dunia kami ini mau mendengar dan mau berpikir, tentu kami bukan termasuk penduduk neraka syair. Jadi cirinya orang memang bebal, orang yang melenceng itu nggak mau dengar nasihat, kebal sudah, nggak terpengaruh hatinya dengan hal-hal yang baik, hanya terkoneksi dengan hal-hal buruk. Nah, ini bahaya. Nah, ringkesnya, kesimpulannya, kata Imam Haddad,
empat kelompok ini bisa diumpamakan taruhlah seperti kuda. Ya, seperti kuda. Ada kuda itu yang kuda jinak, kuda cerdas. Mungkin karena sudah dididik dari kecil atau memang gennya itu gen kuda pintar. Ya. Maka kuda yang sudah nurut, kuda yang baik, yang kuda yang bagus ini, dia tidak perlu dikasih tali kekang. Cukup dengan suara jalan, gitu, udah duduk, pakai tangan begitu saja ke kandang, gitu. Bahkan dia punya kepekaan, ya. Seperti kudanya Sayyidina Khalid ibn Walid, namanya Ashqar, kuda betina itu. Itu kalau Sayyidina Khalid bawa ketika perang, kalau beliau itu diserang, maka kuda itu langsung mengambil manuver sendiri untuk mengelak agar tuannya yang menunggang itu nggak kena. Jadi kudanya Sayyidina Khalid ibn Walid itu bisa ngatur strategi perang. Hingga ketika Sayyidina Khalid bin Walid wafat, kuda itu berontak, meronta, keluar dari kandangnya, datang ke kuburan. Pas ketika Sayyidina Khalid diletakkan di liang lahatnya. Kemudian kepalanya itu nunduk ke arah lahat, liang lahat, sambil memberikan penghormatan terakhir kepada tuannya, sambil air matanya netes. Jadi kuda yang terlatih, paham dia. Dia punya kontak firasat dengan tuannya. Nah, dengan isyarat sedikit dia sudah ke kanan. Isyarat sedikit cukup dengan tumit ditepuk di daerah tepi perutnya itu, kalau ke kanan dia ke kanan. Tidak perlu dipukul. Nah, ini jenis yang pertama. Ada yang kedua. Nah, jenis yang kedua ini seperti kuda yang dia masih butuh dengan tali kekang, tapi tidak perlu dipukul. Untuk belokkan ke kanan dia harus gitu. Kalau ke kanan ditarik ke kanan, kalau dikehendaki ke kiri dia tarik ke kiri. Baru bisa menghantarkan penunggangnya sampai ke tujuan. Ada yang nggak perlu, tidur gitu saja sudah sampai, udah hafal dia. Nah, ini ada manusia itu perlu penjelasan yang jelas, dengan kelembutan. Nanti kalau kamu itu begini, jangan diulang lagi ya. Itu nggak baik. Oh iya, mengerti dia, terus paham. Ciri pahamnya, dia nggak akan ngulang lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, kemudian ada yang kelompok ketiga diumpamakan seperti kuda yang dia nggak cukup dengan tali kekang. Jadi kalau dia mau dipacu, itu nggak bisa dengan hanya menghentakkan tali kekang yang ada di mulutnya, tapi perlu dipukul dengan cemeti. Bak! Nah, itu seperti kelompok yang ketiga tadi, ya. Dia nggak akan paham kecuali dengan bentakan, ya. Sebagaimana pepatah mengatakan, jika manusia sudah tidak bisa dididik dengan cara manusia, maka tidak apa-apa dididik dengan cara binatang. Harus pukul, harus bentak. Dan itu dibolehkan. Karena tidak selamanya menyakitkan itu pengertiannya itu kejam atau sadis. Karena dokter ketika mendiagnosa pasiennya, dia tahu ini ada yang jenis penyakit itu tidak dikasih resep, cukup dibilang istirahat yang cukup ya, jaga kesehatan, jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu terbebani pikiran, dah itu aja. Ada yang diberi ramuan oleh tabibnya. Ini diminum, dikasih pantangan, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tentu penyakitnya lebih berat lagi. Ada yang nggak, opname kamu ke sini, suruh opname itu. Ada yang nggak bisa, harus amputasi, potong kakinya, karena parah itu sudah. Nah, ada orang yang jiwanya itu memang sakit, parah, nggak bisa diingatkan itu dengan cara disindir, nggak bisa diberi penjelasan yang lugas, tegas, padahal sudah lembut cara penyampaian, juga nggak bisa. Nggak bisa. Dihardik juga bisa tuh kadang. Nah, ada yang dihardik,
dipukul. Nah, seperti dokter itu, ini parah nih sakitnya ini. Potong kakinya, apakah dikatakan itu kriminal? Ada dokter yang motong kaki pasien, ya, karena kalau nggak dipotong itu menjalar bisa mati ini. Ini kalau nggak diingatkan dengan cara keras, ini bisa merusak orang lain. Maka seorang guru atau pendidik itu pakai cara yang keras, karena nular nanti ini. Sama seperti penyakit gitu. Ini harus diamputasi, kalau enggak itu akan merambat kemana-mana, bisa mati orang ini. Karena niatnya benar untuk kebaikan, ya maka nggak dikatakan kriminal, bukan nggak bisa dikatakan salah. Ini kalau kita mau objektif ya, melihat dengan baik. Kalau begitu ya Pak Polisi nggak usah pakai baju loreng, nggak perlu bawa senjata. Dia pakai baju putih gitu saja, ya, bawa tas B, ya nggak begitu. Dia harus bawa senjata. Karena demi mengantisipasi ada orang yang mentalnya itu memang harus diamputasi, tembak, penjara. Nggak perlu, nggak bisa ditilang, nggak bisa, ngulang lagi dia. Dan dia selalu menganggap aturan itu musuh. Wah, ini ngeri nih. Nah, ini minasyayatin ini. Ada kelompok yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, yaitu binatang yang dikendalikan pakai tali kekang, nggak bisa, dipukul malah melawan. Ini kelompok yang ini bukan manusia, tapi fisiknya manusia, mentalnya mental setan. Begitu juga dalam menerapkan aturan, begitu. Ada itu aturan negara itu dianggap musuh. Teroris namanya. Yang begini walaupun pakai peci, pakai serban, didor oleh polisi karena bahaya ini. Karena dia bisa memakan orang. Dia bukan membahayakan dirinya sendiri, tapi membahayakan orang banyak. Tembak di tempat. Dan itu bagus. Teroris itu musuh semua negara, bahkan semua agama. Tembak tempat. Bahaya. Nah, ini yang begini, ini kelompoknya ini seperti binatang yang kalau diberi tali kekang atau dipukul malah melawan. Diatur, dianggap aturan itu sebuah musuh. Diatur dan menganggap aturan itu musuh. Ini memang harus dibasmi. Kurang lebih seperti itu. Jadi apa kesimpulannya dari hikam Imam Haddad ini? Di bagian hikmah yang ke-11 ini, untuk perspektif sosial, bagaimana cara kita bermasyarakat yang baik. Setiap apa yang kita katakan, dakwah, menasehati, ya, kita harus tahu bahwasanya manusia itu bertingkat-tingkat, nggak sama. Daya tangkap untuk memahami maksud itu nggak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa dikejar. Artinya jadilah orang cerdas. Orang cerdas itu paham dengan hal-hal halus. Ini arahnya ke saya. Sehingga walaupun ada penceramah atau gurunya atau pendidiknya atau orang tuanya, walaupun arah nasihatnya itu kepada orang lain bukan dirinya, tapi dia paham. Ini saya. Walaupun itu sebenarnya tertuju ke dia, tapi ini manfaat untuk saya. Hingga dia terasa, saya harus mengoreksi diri saya. Paham. Dan ini ada yang diusahakan, namun pada umumnya ini pilihan. Sehingga ketika turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ketika turun ayat ini, Al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian. Semua sahabat ketika turun ayat itu disampaikan oleh Nabi, semua sahabat gembira semua. Wah, agama telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan kepada kalian nikmatku. Senang semua kecuali satu orang saja, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau nangis.
nangis. Maka orang-orang tanya, ini ayat isinya kabar gembira, kenapa kau menangis? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau seorang utusan telah selesai dalam menyampaikan perintah dari Tuhannya, misinya itu sudah selesai, sudah sempurna. Kira-kira apa yang terjadi kecuali kembali kepada yang mengutus? Berarti Nabi sudah nggak lama lagi. Dalam sekali. Dan benar, setelah turun ayat itu, tidak lama Nabi wafat. Dan itu adalah ayat yang terakhir turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Daya tangkap tinggi sekali. Dan itu pilihan. Dan itu harus kita upayakan. Belajar peka begitu, belajar peka. Nah, ada yang diberi pelajaran untuk dirinya tapi dia nyari sasaran orang lain. Ini yang parah ini. Dia yang dinasehati, kalau disampaikan hadis, disampaikan petuah nasihat, kalam-kalam nasihat ulama. Kalau dia dengar misalnya arah itu, dia langsung cari. Oh iya, itu ada di sana itu orangnya. Dia nggak bercermin pada dirinya sendiri. Dia cari sasaran. Oh itu yang ahli neraka, itu yang bid'ah. Oh ini mesti sedang nyinggung si fulan. Ini guru sedang mengkritik ini. Dia merasa diri sudah aman sudah nggak ada kediri. Padahal sedang ngomong dengan dia. Itu tidak ubahnya seperti ada anak TK, ya punya guru. Bu gurunya menjelaskan tentang matematika, ini kurang, ini sekian, ayo diulang. Tiba-tiba di belakang sana ada satu murid bengal duduk di belakang. Dia sedang diterangkan malah bermain. Maka gurunya bilang, yang di belakang, ayo maju sini kamu. Diterangkan dari tadi kamu malah nggak perhatian dengan pelajaran, malah bermain. Coba ulang ini pelajaran yang ditulis. Ini lihat, 5 kurang 3 berapa? Dilihat, nggak paham bu, nggak ngerti. 5 kurang 3, ini 5 dikurang 3, ini berapa? Itu jari bu. Maka bu guru bilang, ya Allah, ini gimana? Ini gini aja. Yang sekiranya kamu mudah paham ya. Kamu punya mangga 5. Nih mangga, kamu punya mangga 5. Kamu makan 3. Nah, sisanya yang belum kamu makan berapa? Dia tanya kepada bu gurunya. Bu, mangga yang sisa itu mateng atau mentah bu? Duh, kok kamu malah tanya mateng atau enggak? Ya sudah, mateng aja. Kalau begitu habis bu. Jadi ibu guru menerangkan, memberi contoh mangga supaya mengerti. Dia langsung otaknya, ini mateng apa enggak? Akhirnya bu guru, mateng. Berapa sisanya? Habis, kata dia. Saya makan semua. Gak nyambung. Nah kadang itu kan contoh anak kecil. Tapi orang dewasa tuh ada. Dia dewasa umurnya, tapi belum dewasa kesadarannya. Belum dewasa mentalnya. Hingga kalau diberi nasihat tuh harus tajam betul masuk. Diulang-ulang. Tapi intinya apa yang disampaikan itu memang penyampaian dari orang yang mencintai dia, entah itu gurunya, pendidiknya, orang tuanya. Itu tujuannya benar, baik, tapi dianya yang nggak bisa nangkap. Nah, kita berlindung kepada Allah dari hal seperti ini. Apa penyebabnya? Tadi disinggung, di dalam kitab itu ada 2 sebabnya. Kerasnya hati, dan memang pemahamannya itu dangkal memang, dan itu bawaan. Nah, yang ini nggak bisa diupayakan, memang tercipta, memang dia kebal rasa. Nah, yang kedua ini bisa kita upayakan. Banyak istighfar, banyak sholawat, hingga hati itu lembut, peka dalam menangkap apa yang kebaikan yang diisyarahkan untuk kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.